Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang musibah atas mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan di dalam sebuah khobar bahwa barang siapa yang dilanda dengan sebuah musibah, lalu dia menyobek pakaian karena musibah itu atau memukul dada karena musibah itu, maka dia seperti mengambil tombak dan memerangi Allah yang Maha Luhur. Nabi bersabda, barang siapa menjadikan hitam pintu atau pakaian ketika musibah, atau memukul pertokoan, atau menebang pohon, atau memotong rambut, maka dibangunkan baginya rumah di neraka atas setiap rambut yang terpotong. Allah yang Maha Luhur tidak akan menerima darinya ibadah sunnah dan ibadah fardu selama warna hitam itu masih ada pada pintunya, diberatkan baginya hisab amal perbuatannya, setiap malaikat di langit dan di bumi melaknatinya, ditulis baginya 1000 kesalahan, dan dia bangkit dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Nabi bersabda, barang siapa yang merobek lengan sakunya atas musibah, maka Allah akan merobek agamanya, jika dia menamparkan pipi atau mencakar wajahnya, maka Allah yang Maha Luhur mengharamkannya melihat Zat-Nya yang Maha Mulia. Dan di dalam sebuah khobar lain dijelaskan, ketika anak Adam meninggal dunia, dan terkumpullah jeritan di dalam rumahnya, maka malaikat maut berdiri di depan pintu rumahnya, lalu malaikat maut berkata kepada mereka yang berteriak, apa teriakan ini? Demi Allah, aku tidaklah mengurangi umur dan rizki seorang pun dari kalian semua, dan aku tidak menganiaya seorang pun dari kalian semua, dan jika jeritan kalian karena kesedihan atas kehilangan seseorang yang tercabut nyawanya dariku, maka aku hanyalah hamba yang diperintah. Jika jeritan itu karena sedih kehilangan dari mayit, maka dia adalah hamba yang dipaksa, dan jika jeritan itu karena perasaan tidak menerima takdir dari Allah yang Maha Luhur, maka kalian tidak mengerti tentang Allah yang Maha Luhur. Maka demi Allah, sesungguhnya aku di dalam masalah kalian, akan kembali kemudian hari. Terdapat cerita lain tentang menangisi mayit. Al-Faqih Abu Laits berkata, meratapi mayit adalah haram, dan tidak apa-apa menangisi mayit, namun sabar lebih utama. Sesungguhnya Allah yang Maha Luhur berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan terdapat hadis yang diriwayatkan dari Nabi, bahwasanya beliau bersabda, orang yang meratapi mayit, dan orang yang di sekitarnya termasuk orang yang mendengarkannya, laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia, terlimpahkan kepada mereka semuanya. Diceritakan ketika Hasan bin Ali wafat, maka istrinya berdiam diri di atas kubur beliau, dalam 1 tahun, ketika telah mencapai puncak tahun, maka terdengar keras suara fustot atau suara setengah keras, dan lalu orang-orang mendengar suara dari arah kubur, seraya berkata, apakah kalian telah menemukan apa yang telah hilang, dan mereka mendengar suara dari arah yang lain, bahkan, kalian telah berbuat buruk, maka bubarlah kalian. Dan terdapat hadis lain diriwayatkan dari Nabi, bahwasanya ketika putra Nabi Ibrahim wafat, maka bercucurlah air mata beliau, lalu sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, bukankah engkau telah melarang kami menangis? Nabi pun menjawab, sesungguhnya aku melarang kalian dari 2 suara, yang menyimpang buruk lagi bodoh, keduanya adalah suara ratapan mayit, dan nyanyian, dan aku melarang mencakar wajah dan merobek lengan saku, tetapi tangisan ini adalah rahmat yang dijadikan Allah yang Maha Luhur di dalam hati orang-orang yang menyayangi. Kemudian Nabi bersabda, hati bersedih sedangkan mata bercucuran air mata. Terdapat hadis lain, diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan, sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab melihat seorang wanita yang menangisi mayit. Sahabat Umar bin Khattab pun melarangnya, lalu Nabi bersabda, tinggalkan dia wahai Abu Haf, karena sesungguhnya mata menangis, jiwa terkena musibah, dan masa adalah sesuatu yang baru terjadi. Terdapat cerita lain tentang bersabar atas musibah, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda, hal pertama yang ditulis dengan kolam, di dalam Lauhul Mahfudz dengan perintah Allah yang Maha Luhur adalah, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, Nabi Muhammad adalah hambaku, Rasulku, dan pilihanku, barang siapa yang pasrah diri terhadap kodokku, sabar terhadap balakku, dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka aku akan menulis baginya sebagai orang yang benar, aku akan membangkitkannya bersama dengan orang-orang yang benar di hari kiamat, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang tidak mau memasrahkan diri terhadap kodokku, tidak mau sabar atas balakku, dan tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka hendaklah ia keluar dari bawah langitku, dan mencari Tuhan selain aku. Ini adalah firman Allah. Al-Faqih Abu Laits beliau berkata, bersabar atas bala, dan mengingat Allah ketika tertimpa musibah, merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada manusia, karena sesungguhnya ketika dia mengingat Allah di tempat itu, maka ia ridho terhadap Allah atas kodok Allah dan menghina setan. Terdapat cerita lain yaitu, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, sabar terbagi atas 3 macam, pertama bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kedua bersabar dalam meninggalkan maksiat, dan ketiga bersabar atas musibah yang diberi oleh Allah. Barang siapa bersabar dalam melakukan ketaatan, maka Allah yang Maha Luhur akan memberikannya 100 derajat, setiap derajat seluas antara langit dan bumi. Barang siapa yang bersabar dalam meninggalkan maksiat, maka Allah yang Maha Luhur akan memberinya di hari kiamat sebanyak 600 derajat, setiap derajat seluas antara langit dan bumi. Dan barang siapa yang bersabar atas musibah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya tanpa disangka-sangka atau pahala yang tak terbatas. Catatan Al-Fakir mengatakan, bersabarlah dari musibah yang terjadi, dan bersyukurlah terhadap nikmah yang diberi, karena itu semua dari Allah yang Maha Mengetahui.
Allah tidak akan memberi musibah atau cobaan yang melebihi dari kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu segalanya, dan jika tidak terima dengan cobaan yang diberi Allah, serta tidak terima dengan kodok Allah yang diberikan, maka hendaklah mencari Tuhan selain Allah. Perlu difahami, maksud dari hodok adalah kepastian atau takdir. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.